Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Marilah kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang sehat walafiat. Semoga pada pagi hari ini kita bisa diberi kekuatan dan kelancaran, kesuksesan dalam belajar dari pagi hingga sore nanti. Sebelum kita mulai, Ibu mau presensi terlebih dahulu ya. Di sini ada yang tidak hadir. Nihil, alhamdulillah, berarti sehat semuanya. Kesempatan kemarin kita sudah belajar tentang masa kelemahan hingga keruntuhan Bani Umayyah I di Damaskus. Kemarin ada 5 faktor. Yang pertama, faktor keruntuhan. Yang pertama masih ingat? Yang kedua, betul. Yang ketiga, iya. Yang keempat, dan yang terakhir yaitu munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh Abu Abbas As-Saffah. Lalu siapa sih Bu Abu Abbas As-Saffah ini? Nah, Abu Abbas As-Saffah ini yaitu pelopor besar ataupun orang yang memiliki peranan besar dalam berdirinya Bani Abbasiyah. Waduh, ada Bani Abbasiyah? Ya, kali ini kita akan belajar tentang belajar tentang lahir dan fase-fase pemerintahan. Kurang ya? Pemerintahan Bani Abbasiyah. Nah, kapan sih Bani Abbasiyah itu lahir? Nah, Bani Abbasiyah itu lahir itu setelah keruntuhan Bani Umayyah. Jadi kan kemarin Bani Umayyah udah selesai, kemudian muncullah Bani Abbasiyah. Kok bisa sih Bani Abbasiyah itu muncul? Nah, marilah kita simak video bersama-sama. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah adalah khalifah kedua Islam yang berkuasa di Baghdad. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kekhalifahan ini berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayah kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah dirujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Oleh karena itu, mereka juga termasuk ke dalam Bani Hashim. Bani Hashim merupakan mitra politik Bani Umayyah sejak zaman jahiliyah sampai kelahiran Islam, juga pada saat Bani Umayyah berkuasa. Posisi Bani Hashim tersingkir dalam pemerintahan setelah berakhirnya masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Pemerintahan Islam kemudian dikuasai oleh keluarga Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah kelompok keluarga besar atau Bani yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Perubahan sikap politik Bani Abbas dimotori oleh Muhammad bin Ali pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 104 Hijriah atau 723 Masehi. Dari Muhammad bin Ali, lahirlah putra pertama bernama Muhammad bin Abdullah yang di kemudian hari terkenal dengan nama Abu Abbas As-Saffah sebagai khalifah pertama dari Daulah Bani Abbasiyah. Kegagalan memecahkan permasalahan kekuasaan yang pelik oleh pemerintahan dinasti Umayyah yang merupakan awal kehancuran dinasti itu. Sekitar abad ke-8 atau 720 Masehi, kebencian terhadap pemerintahan dinasti Umayyah telah meluas ke seluruh negeri. Beberapa kelompok yang merasa tidak puas mulai berani terang-terangan. Kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan sama itu bersatu menyusun suatu gerakan di bawah koordinator keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, untuk menghimpun dukungan masyarakat secara luas.
Gerakan dinasti Abbasiyah melakukan propaganda dengan menyebut sebagai usaha dakwah. Gerakan dakwah dimulai ketika Umar bin Abdul Aziz berkuasa. Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yang adil, sehingga negara dalam keadaan aman dan damai tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh dinasti Abbasiyah untuk menyusun kekuatan dan merencanakan gerakannya di Al-Humaimah. Gerakan dinasti Abbasiyah dipimpin Ali bin Abdullah bin Abbas. Setelah itu kepemimpinan dipegang oleh Muhammad, anak Ali bin Abdullah. Langkah menetap 3 kota sebagai pusat gerakan. Ketiga kota tersebut dibagi berdasarkan fungsi masing-masing, yaitu Al-Humaimah sebagai pusat organisasi, Kufah sebagai kota penghubung, dan Khurasan sebagai markas gerakan praktis. Muhammad wafat pada tahun 743 Masehi dan digantikan oleh anaknya yang bernama Ibrahim al-Imam. Ia menunjuk seorang tokoh pemuda dari Khurasan yang bernama Abu Muslim al-Khurasani sebagai panglima perang. Abu Muslim al-Khurasani adalah pemuda yang berbakat dan pemberani. Ketika ditunjuk sebagai panglima oleh Ibrahim al-Imam, ia baru berumur 19 tahun. Banyak penguasa tanah di daerah Persia yang menjadi pengikut Abu Muslim al-Khurasani. Ia berkampanye untuk menumbuhkan rasa kebersamaan sebagai kelompok yang tertindas. Sebelum Abu Muslim al-Khurasani dikukuhkan sebagai panglima perang, gerakan dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Para juru dakwah dikirim ke berbagai wilayah Islam dengan cara menyamar sebagai pedagang atau jamaah haji. Rencana itu sampai ke penguasa dinasti Umayyah dan akibatnya Ibrahim al-Imam ditangkap dan dihukum mati oleh Khalifah Marwan II. Gerakan dakwah dinasti Abbasiyah dikendalikan oleh saudaranya yang bernama Abdullah bin Muhammad. Kelak dia dikenal sebagai Abu Abbas Asyaka. Abu Muslim al-Khurasani memulai gerakannya dengan strategi yang jitu. Ia memanfaatkan perselisihan antara suku Arab Qaisi dan suku Arab Yamani yang sudah berlangsung sejak zaman Khalifah Hisyam bin Abdul Malik. Abu Muslim al-Khurasani kemudian menguasai kota Merv dan Nisabur dengan bersama Al-Kirmani dan orang-orang Yaman. Pada bagian lain, tentara Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Kahtaba, seorang jenderal bawahan Abu Muslim al-Khurasani, dengan didampingi oleh Khalid bin Barkam. Ia maju ke sebelah barat. Mereka menyeberangi sungai Efrat dan sampai ke medan Karbala, tempat bersejarah gugurnya Husain bin Ali dalam sebuah pertempuran. Disinilah pertempuran dahsyat berkorban. Selain itu, pasukan Abbasiyah juga berhasil menaklukkan Kufah. Di bagian timur, tentara Abbasiyah terus bergerak maju. Putra Khalifah Marwan dikalahkan oleh Abu Uyun, seorang panglima Bani Abbasiyah. Dalam keadaan terjepit, Khalifah Marwan II akhirnya terjun langsung memimpin upaya terakhir untuk mempertahankan dinastinya. Ia menggerakkan pasukan berjumlah 120.000 personil, menyeberangi sungai Tigris, kemudian bergerak menuju Jabhuli atau Jab Besar. Pasukan Abbasiyah dikomandani oleh Abdullah bin Ali. Dalam perang itu pasukan Khalifah Marwan II menyerah dan Damaskus jatuh ke tangan Bani Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Akan tetapi Khalifah Marwan II berhasil meloloskan diri. Akhirnya ia ditemukan di Mesir dan dibunuh di sana. Abu Abbas Asyafah kemudian dibaiat sebagai khalifah di Masjid Kufah pada tahun 750 Masehi. Para ahli sejarah mengatakan bahwa perpindahan kekhalifahan dari dinasti Umayyah ke tangan dinasti Abbasiyah bukan sekedar pergantian dinasti, tetapi merupakan revolusi dalam sejarah Islam, yaitu suatu titik balik yang sama pentingnya dengan revolusi Prancis dan revolusi Rusia dalam sejarah Barat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi setelah nonton video udah paham? Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan dulu nih sebelum kita masuk ke selanjutnya nih, kita mau ngapain ini? Nggak ada? Alhamdulillah, berarti udah paham ya?
Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di tengah-tengah pembelajaran, tidak masalah. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah. Fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah itu ada 5, yang dimana ada awal munculnya Bani Abbasiyah, untuk kenapa, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan hingga yang kelima, yaitu masa keruntuhan. Nah, di sini Ibu akan membagi kelas menjadi 5 kelompok. Nah, masing-masing kelompok ini nanti akan membahas satu fase. Ibu udah tuliskan di sini fase 1 hingga 5. Mas minta tolong dibantu ya, nanti satu kelas dibagi 5 kelompok. Setelah udah, Mas, terima kasih. Nanti setiap kelompok ini udah tadi membentuk kelompok, maksudnya berkumpul dalam satu tempat. Ya udah. Nah, kita nanti akan bermain. Nanti setiap kelompok kan dapat satu fase kan. Nah, tugas kalian yaitu berdiskusi tentang apa saja yang ada dalam fase itu. Siapa khalifahnya, ada berapa, tahun berapa aja, di dalamnya ngapain aja, kebijakan-kebijakan yang ada, semua boleh dibahas. Kita bisa nyari di buku paket juga bisa, boleh buka internet juga nggak apa-apa. Nanti Ibu kasih waktu ya, dibuat semenarik mungkin, sekreatif mungkin kalian dengan kelompok kalian. Nanti Ibu beri waktu. Nah, setelah selesai ini, materinya yang udah kalian tulis di kertas tadi itu dikumpulkan, ditempel di dinding. Sekarang ya ditempel dulu ya. Nah, kalau udah, sekarang nih masing-masing kelompok itu nanti bertukar tempat. Tugasnya apa? Bertukar tempat, yaitu kelompok 1 pindah 2, 2, 3, dan seterusnya. Itu kenapa? Tugas kalian nanti yaitu membaca, mencatat, dan memahami apa sih materi yang kelompok-kelompok yang lain udah diskusikan. Misalnya nih, biar kelompok 1 kan bahas tentang fase pertama, kemudian bisa pindah ke kelompok 2. Kelompok 2 itu bahas tentang fase yang kedua, dan seterusnya. Fungsinya apa? Biar setiap dari kalian itu memahami fase-fase masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Paham semuanya? Paham dong, anak-anak Ibu kan pinter-pinter semua ini. Iya, bagus. Alhamdulillah, setelah selesai, sekarang balik ke tempat duduk masing-masing. Nah, di sini sekarang udah dengan catatan masing-masing kan? Di sini Ibu ada selembar kertas kecil aja. Tugas kalian di sini yaitu menuliskan satu pertanyaan. Tadi kan udah nih belajar di setiapnya. Itu menuliskan satu pertanyaan yang kalian tuh nggak paham. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa itu bisa terjadi? Ya, nanti bagikan ya. Ibu beri waktu sebentar aja. Boleh dikumpulkan ke Mas yang paling depan, nanti Ibu ambil ya. Terima kasih. Nah, sekarang setelah kalian punya catatan nih, tadi punya catatan kan, mudah-mudahan. Sekarang Ibu akan dibuka buku selanjutnya. Boleh deh selembar kertas aja, pakai selembar kertas. Di sini Ibu akan ngambil satu pertanyaan dari kalian tadi. Pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh kalian juga. Paham? Bisa dipahami? Bagus. Wah, ini pertanyaannya cukup menarik nih. Didengarkan saja, nanti ditulis langsung di kertasnya ya. Nggak usah ditulis ulang pertanyaannya. Pada fase kelima pemerintahan Bani Abbasiyah, mengapa bangsa Mongol membakar perpustakaan? Ayo, ada yang tahu? Silahkan tulis jawabannya langsung. Ibu kasih waktu sebentar aja nih, nggak usah lama-lama. 10 menit lah, udah. Udah selesai, boleh dikumpulkan ke depan.
Nah, setelah ini nanti Ibu akan nilai hasilnya minggu depan ya. Nah, setelah kita tadi belajar tentang lahirnya, kemudian juga ada 5 fase, kita bisa tahu bahwa Bani Abbasiyah ini adalah merupakan masa keemasan Islam, di mana pusat pemerintahan Islam, kemudian pusat ilmu pengetahuan, perpustakaan yang terbaik, universitas, bahkan lembaga-lembaga pendidikan Islam itu semua berpusat pada mulai bermunculan pada masa Bani Abbasiyah ini. Kemudian Bani Abbasiyah ini dipimpin, nanti sudah belajar kan ada 37 khalifah. Nah, Bani Abbasiyah ini kurang lebih memimpin berdiri selama 505 tahun. Lama ya? Ya, dengan 5 fase pemerintah. Apa sih yang bisa kita ambil dari mempelajari sejarah lahir dan fase-fasenya tadi? Kita bisa belajar bahwa majunya suatu bangsa, berkembangnya suatu bangsa itu berasal dari bangsa itu sendiri. Jadi berasal dari pemimpinnya, dari rakyatnya. Kita lihat, kita tadi belajar tentang Khalifah Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, dan khalifah-khalifah yang lain, bahwa mereka memiliki kebijakan, mereka memiliki kecerdasan, taktik, siasat untuk memajukan kepemerintahan Bani Abbasiyah di bidang pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Kita bisa di sini juga bisa melihat bahwa kita harus selalu belajar, kita harus selalu memiliki keinginan untuk memajukan bangsa kita. Kita hidup tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain, untuk membantu orang lain, dan untuk kemajuan bangsa kita sendiri. Kurang lebihnya mungkin seperti itu. Kita harus tetap semangat belajar, semangat menuntut ilmu sampai kemana-mana pun. Mungkin cukup sekian aja dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.